Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa UIN TV rahimakumullah, shaimin shaimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita dengan berbagai macam nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dan alhamdulillah kita juga diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, yang karena tiap hari kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, kadang-kadang kita juga sering lupa. Oleh karena itu, melalui mimbar dakwah ini, kami ingin saling menasihati dengan para pemirsa UIN, para penonton semua, untuk kita saling menasihati dalam kebajikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa UIN TV rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang Ramadan sebagai sebuah institusi, sebagai sebuah madrasah untuk melahirkan insan yang hebat secara emosional, hebat secara spiritual, dan tentunya hebat secara sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dari awal ayat tersebut kita sudah mengetahui, kita memahami bahwa orang-orang yang dilibatkan, yang diwajibkan dengan puasa adalah orang-orang yang beriman. Padahal kita tentu sudah tahu bahwa orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang Islam. Dan tentunya orang-orang Islam adalah mereka yang menjalani rukun Islam, termasuk di dalamnya adalah puasa di bulan suci Ramadan. Tetapi hanya dengan panggilan inilah yang bisa kita sebut dengan panggilan mesra Allah SWT kepada orang-orang yang beriman untuk menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, setelah Allah memanggil hambanya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah juga ingin menegaskan bahwa tidak ada yang boleh melakukan puasa Ramadan ini kecuali memang orang yang dipanggil, yaitu orang-orang yang beriman. Karena tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai spiritualitas yang tinggi, yaitu menjadi insan yang muttaqin. Maka tujuan pertama berpuasa ini adalah untuk menjadi insan yang muttaqin, yaitu orang yang memiliki sisi spiritualitas yang kuat. Kuat ibadahnya, kuat imannya, kuat ketakwaannya kepada Allah SWT. Dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang ia takuti melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah, yang pertama tadi kita bisa sebut dengan ta'ziz ar-ruhi. Ta'zizur ruhi. Ramadan sebagai momentum untuk ta'zizur ruhi, yaitu untuk menguatkan spiritualitas. Yang kedua adalah Ramadan untuk menguatkan emosional, atau yang kita sebut dengan ta'zizul atifi, penguatan emosional. Ramadan tidak hanya mengajarkan kita tentang spiritualitas, tentang ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang peningkatan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ramadan juga mengajarkan kita bagaimana kita meningkatkan
kematangan emosional kita, kemapanan emosional kita, sehingga kita benar-benar menjadi insan yang muttaqin dan memiliki emosional yang mapan. Oleh karena itu, di dalam bulan suci Ramadan kita diajarkan bersabar. Kita diajarkan menahan lapar, haus dan dahaga. Itu semata-mata untuk mengajarkan kita tentang kesabaran, agar emosi kita menjadi mapan, agar emosi kita menjadi kuat, sehingga kita tidak cepat-cepat marah, kita tidak cepat emosi, dan kita tidak cepat terprovokasi. Yang ketiga adalah Ramadan sebagai tempat untuk ta'zizul ijtima'i, menguatkan nilai-nilai sosial. Puasa tidak hanya mengajarkan tentang spiritualitas, tentang pencapaian emosional yang matang, tetapi Ramadan yang di dalamnya ada ibadah puasa, ada tarawih, ada zakat, ada zakatul fitri di situ. Maka melalui zakat fitrah ini kita diajarkan untuk ta'zizul ijtima'i, menguatkan nilai-nilai sosial kita, nilai-nilai kepedulian kita, nilai-nilai kepekaan terhadap masyarakat kita melalui zakatul fitri. Oleh karena itu, 3 aspek ini, yaitu emosional, spiritual, dan sosial ini tidak boleh saling terpisahkan. Keduanya harus saling terintegrasi, ketiganya harus saling berkelindan, ketiga-tiganya harus mapan, harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.